Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan ini saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya terus berharap dan berdoa setiap kita dalam keadaan sehat-sehat, dikaruniakan Tuhan kekuatan, kesehatan, dan panjang umur, serta hidup kita menjadi hidup yang senantiasa melekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya akan kembali membawakan kebenaran firman Tuhan masih dengan konteks yang sama berkaitan dengan mamon atau kekayaan. Saya beri judul, apakah kita harus setia kepada kekayaan? Firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari Lukas pasal 16 ayat 11 sampai 12. Demikianlah bunyinya. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti saya katakan tadi, apakah kita harus setia kepada kekayaan? Apakah kita harus setia kepada mamon yang tidak jujur? Apa sesungguhnya arti mamon yang tidak jujur? Ucapan Tuhan Yesus ini mempunyai makna yang sangat mendalam. Pada saat itu banyak orang menggantungkan hidupnya kepada kekayaannya. Ketika Yesus menyampaikan khotbahnya itu, banyak orang Farisi yang hadir. Orang Farisi terkenal sebagai hamba uang yang hidupnya mengejar kekayaan semata. Hidup mereka sangat bergantung kepada kekayaannya. Bahkan mereka menganggap dengan menjadi kaya, mereka akan dihargai orang, bisa memperoleh kekuasaan, dan memiliki pengaruh yang besar. Tetapi pertanyaannya, benarkah kekayaan dapat melindungi orang dalam segala situasi? Jika kita membaca Lukas 12 ayat 16 sampai 21, ternyata kekayaan memberikan ketentraman palsu. Manusia akan dibuat selalu merasa kurang dan akhirnya menjadi tamak, rakus, dan serakah. Inilah arti dari mamon yang tidak jujur. Manusia yang tamak, rakus, dan serakah. Tentunya untuk memperoleh atau meraih sesuatu, pastilah menghalalkan segala cara. Mereka disebut tidak setia dalam hal mengejar mamon, karena mempraktikkan cara-cara yang tidak jujur. Pertanyaan yang perlu kita tanyakan, sekali lagi, pertanyaan yang perlu kita tanyakan, apakah saya dan saudara masih mengandalkan mamon dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita masih sering melakukan hal-hal yang tidak jujur dalam mengelola mamon? Bagaimana kita bisa menjaga harta surgawi atau perkara besar jika kita masih menjawab ya pada kedua pertanyaan yang sudah saya sebutkan? Bagaimana Tuhan bisa mempercayai kita untuk mengelola hartanya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus setia kepada perkara kecil ini. Bukan setia kepada mamonnya, tetapi setia kepada kebenaran. Sekali lagi, saya ulangi karena ini merupakan kesimpulan dan penekanan penting. Kita harus setia kepada perkara kecil. Bukan setia kepada mamon, harta benda, atau kekayaan. Tetapi yang Tuhan Yesus maksudkan dan tekankan yang terutama dan terpenting adalah saudara dan saya, kita semua setia kepada kebenaran. Bapak Ibu Saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan yang singkat, praktis, dan sederhana ini menyadarkan, menegur, dan mengingatkan kita, sekaligus mendorong dan memotivasi kita untuk mengambil satu keputusan yang tegas. Mari kita setia kepada Tuhan,
setia kepada kebenaran, sehingga hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan, memuliakan Tuhan, dan hidup kita pun dapat menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang lain, khususnya bagi mereka yang belum percaya dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.